motor Scoopy kecil saja, tapi beta pun sendiri. Kalau cuma pinjam saya nggak apa-apa. Tapi su pinjam orang punya, baru bilang kata itu beta punya. Iya, so habis ini, ya. Iya, jadi dengan demikian banyak hal yang sudah saya sampaikan, juga nanti bapak-bapak wakil dekan yang lain. Saya ucapkan Anda ya selamat datang di kampus Orang Basudara. Silakan bergabung dan moga ya 3 tahun setengah kah 4 tahun ya Anda sudah bisa sarjana ya, jangan tunggu sampai 7 tahun di DO ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih, dan mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Pak Widya. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab ya. Kami sudah memilih 2 pertanyaan yang mungkin langsung dijawab oleh Pak. Yang pertama dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika atas nama Julianus Sambono. Dia bertanya, bagaimana Bapak menanggapi maraknya kejadian yang terjadi terhadap pelanggaran etika, dalam hal ini pelanggaran penelitian saintifik yang disebut sebagai penipuan saintifik. Satu saja kah? Halo. Ya Pak. Sementara. Pertanyaan kedua dari Aldi Fodatkosu. Pertanyaan kedua Pak dari Aldi Fodatkosu, Prodi PPKN. Dia bertanya, sanksi apakah yang diberikan kepada mahasiswa jika dia ketahuan melakukan plagiarisme? Itu saja Pak. Baik ya, untuk Bung Sambono ya yang pertama ya. Jadi tentu saja kita sangat tidak berharap ya, sangat tidak berharap. Tadi dalam paparan saya sudah bilang bahwa ada yang mungkin sengaja, tapi ada yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja masih kita tolerir ya. Tetapi kalau itu merupakan kesengajaan, maka juga harus ada tindakan ya. Dan tindakan itu sejauh ini di FKIP itu belum sempat dilakukan ya. Tetapi sementara digalakan, mulai melalui program-program studi itu sudah mulai digalakan, sehingga mulai nanti penugasan berikut Anda di mata kuliah ada tugas-tugas, karena setiap dosen pasti itu akan memberikan tugas. Mengapa memberikan tugas? Karena ada nilai tugasnya. Jadi ada nilai UTS-nya, ada nilai MIT-nya, dan juga ada nilai UAS-nya ya, dan ada nilai tugasnya, sehingga setiap dosen itu wajib memberikan tugas-tugas. Dan tugas-tugas ini diharapkan Anda tidak melakukan plagiat, ambil orang punya lalu mengaku diri sendiri. Sanksi yang tegas sebenarnya itu ada aturan-aturan hukumnya, saya sudah taruh juga di situ, tapi karena terlalu banyak saya simpan di bagian belakang. Nanti kalau mau di-share saya tinggal ambil saja. Sampai itu bayangkan itu plagiat itu ya, mulai dari yang teringan sampai yang paling berat itu ada. Jadi hanya dari sampai pemecatan mahasiswa, dosen, karyawan. Bahkan coba itu lihat rektor UNJ itu saja dipecat karena plagiat. Dipecat dari rektor ya, diberhentikan dari PNS banyak. Dan sejumlah dosen juga begitu di tempat lain, sejumlah mahasiswa juga begitu di tempat lain. Nah, di FKIP ini kita belum terlalu ketat. Tetapi jangan menunggu untuk di-punishment. Jangan ditunggu untuk ada orang memberikan sanksi. Mulai sekarang melatihlah diri, disiplin, supaya jangan terlibat dalam hal-hal plagiat. Hukumannya berat kalau sesuai dengan sanksi pasal-pasal yang banyak-banyak di belakang itu. Ya, itu sampai miliaran rupiah, 10 miliar ya. Ya, sampai kalau
ketong yang semiskin-miskin begini lalu dituntut lagi dengan segala macam hukuman-hukuman yang seperti itu kan ketong tidak akan mampu. Jadi mudah-mudahan ini menjawab saja sekaligus dua-dua pertanyaan lah, apakah sanksi maupun apa sikap yang harus diambil oleh KIP. Jadi memang sampai sekarang belum, baru tahun ini ya, baru tahun ini itu untuk mengecek plagiat itu sudah disiapkan di fakultas ya. Jadi baik itu tata tulis, terutama itu yang skripsi atau dosen-dosen sekarang banyak yang menggunakan itu. Tinggal datang di lantai 3, semua dosen yang mau publish ya, dia punya hasil-hasil penelitian, mau diterbitkan di jurnal, maka biasanya dia wajib mengecek. Dan kalau itu ada ya, ada toleransi untuk plagiat itu. Kalau plagiatnya cuma 15%, boleh, itu ada toleransi. Tapi di atas 15% tidak bisa diproses dan akan dikenakan sanksi. Nah, hukuman-hukuman itu secara pidana ada, tetapi secara khusus untuk di FKIP itu masih sementara digodok. Mudah-mudahan dalam jangka waktu singkat itu bisa segera diluncurkan ya. Kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Kasubag. Ya, terima kasih Pak WD2. Demikian penjelasan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak WD2, sehingga saya dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, dan norma kehidupan kampus serta plagiarisme sangat menunjang mahasiswa ke depan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa akan pentingnya memahami kebudayaan, nilai dan etika serta tata krama dan norma yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Seperti kutipan yang saya ambil dari Ari Ginanjar, mahasiswa memiliki posisi dan peran strategis. Jika ingin mengubah bangsa ini, maka kita harus mengubah mahasiswa terlebih dahulu, karena mereka adalah agen perubahan. Melalui pemaparan materi ini diharapkan untuk mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan masuk ke dalam dunia perguruan tinggi juga setelah lulus nantinya dapat mengembangkan kepribadiannya yang memiliki sehat jasmani dan rohani. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya selalu menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, mampu menghargai pendapat orang lain, dan harus mau menerima keberagaman yang ada di sekitar. Ya, demikian. Selanjutnya kita akan masuk pada